Morning Live Chat. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Morning Live Chat Special Weekend. Hai Sobat Kreatif, disiarkan dari Pro 2 Network Belajar Sumba Morning Live Chat Weekend. Kali ini ketemu lagi ya, tiap Sabtu sama Minggu kita bakal ada Morning Live Chat Special Weekend Sobat Kreatif. Dan kali ini Erin sudah bersama secara virtual. Kita ada Adon Komes. Hai. Halo, Kedengeran ya? Udah terhubung kayaknya ini. Apa kabar, Don? kabar insya Allah selalu baik meskipun selalu dunia baik. lagi tidak baik-baik saja. Wow. Iya, emang dunia lagi gak baik-baik ya. Tapi semoga perasaan kita semua tetap baik gitu ya. Perasaannya Perasaan Waduh. gimana? harus baik dong perasaan. Harus baik ya? Harus dibaik-baikin walaupun gak baik gitu? Iya, pura-pura baik lah. Dalam ya, pagi-pagi udah pura-pura baik aja. Aren, apa kabar, Don? Ini lagi di mana nih sih? Kalau sekarang lagi di planet Mars, enggak dong, pasti di rumah lah, masih Mars. pagi kok. Di rumahnya di mana nih? Karena kemarin terakhir aku sempat lihat instastory kamu lagi di Indralaya ya. Iya, aku emang asli Indralaya. Gitu. Jadi kamu asli Orang Indralaya. apa ya? Orang dusun. Orang dusun mana tuh? Karena aku juga punya temen di Indralaya nih. Mampir dong sini main gitu. Mampir dong main. Oke lah, nanti kita bakal mampir ya. Di Indralaya di mana tuh? Di Indralaya mungkin ada teman-teman yang tahu komplek Perumahan Mutiara Indah 1. Itu deket apa ya? Deket Polsek. Oke, aku Deket tahu. Polsek Indralaya. Oke, aku tahu. Ada, akhir-akhir ini kamu sibuk ngapain sih? Kalau akhir-akhir ini aku lagi ngerjain project lagu ya. Aku lagi ngerjain lagu single ketiga. Soalnya kemarin udah rilis single pertama sama yang kedua. Karena lagi ya kita semua tahu sekarang lagi COVID kan. Lagi pandemi ya, nggak selesai nih pandemi nih. Jujur aja yang namanya job lagi susah. Bener. Jadi Karena kan, kita tetap harus produktif dengan ngerjain lagu lah. karena kan sekarang keramaian juga nggak boleh ya. Jadi untuk Iya. event itu kayaknya nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Baik job-job reguleran mau event juga. Udah susah sekarang. Udah susah ya. Mudah-mudahan dunia tetap kembali pulih bentar lagi. Ya mudah-mudahan deh secepatnya ya, karena sekarang kan udah dimulai proses vaksin juga ya. Kayak kamu udah dapat vaksin belum sih? Aku udah divaksin dong. Kamu udah Hatinya divaksin? yang belum. Oh, hatinya aja yang belum. Aduh, jangan sampai ya. Kayaknya hati kamu walaupun gak divaksin udah kebal ya. Udah sering sakit hati, jadi udah kebal kayaknya kamu ya. Iyalah, jangan lihat gondrongnya dong. Mentang-mentang gondrong tebal gitu. Tetap Hello Kitty ya dalamnya ya. Doraemon. Doraemon. Oh, ternyata dalamnya Doraemon. Tapi ada Komes, ini bener gak sih kalau nama kamu tuh yang Komes itu plesetan gara-gara kamu punya kumis itu? Itu benar. Itu bener ya? Jadi ceritanya gini. Dulu waktu udah lama sih. Dulu aku sempet nggak suka ya. Dulu dipanggil teman-teman itu Komes. Karena aku dari SMP itu udah tumbuh kumis-kumis tipis gitu. SMP loh padahal. Jadi dari situ dipanggilnya kumis gitu kan. Ya sempet nggak suka. Tapi ya karena mereka udah kenalnya itu, sekalian aja gitu dipakai namanya. Udah, karena itu kayaknya udah melekat di diri kamu ya. Udah, Iya. ya udahlah. Berhubung kamu. Tapi kan huruf K-nya aku ganti C, ya biar agak keren aja gitu, biar ada dua arti kan. Comes sama Komes gitu. Jadi agak ini bawa bacanya Kams apa Komes sih gitu ya. Iya.
biar orang Inggris juga ngerti kan, oh Adon dateng nih gitu kan. biar Nggak tahu dia kalau arti yang sebenarnya dia Komes. biar agak kebulean aja gitu dengernya ya. Biar keren aja gitu waktu ditulis di Instagram ya. Iya. Oke deh, kamu sekarang lagi sibuk bikin-bikin lagu juga ya. Itu semua 2 single kamu yang sebelumnya kamu semua yang bikin lagu atau orang lain tuh? Itu lagu aku insya Allah nanti kedepannya itu bakalan ciptaan sendiri. Jadi lagu yang pertama, lagu yang kedua, dan seterusnya nanti itu lagunya semuanya ciptaan sendiri. Dan itu aku produksi sendiri juga sama teman-teman kan. Kamu produksinya di sini atau di Jakarta nih? Aku produksinya di rumah. Terus untuk bagian mixing mastering itu sama teman. Oh, jadi semuanya... Paling di Jakarta cuman minta ini aja sih, minta referensi doang gimana gitu kan bagusnya. Sama teman-teman di Jakarta sih. Dan aku lihat juga kamu sempat jadi bintang radio 2018 ya. Ya. Aku bintang radio 2018 ngewakilin Sumsel ke Jakarta dan alhamdulillah itu kalah ya. Alhamdulillah sekali ya. Disyukurin gitu udah jadi perwakilan Sumsel. Tapi bintang radio salah satu tangga pertama aku buat ngarah ke nasional loh. Itu gimana tuh? Jadi aku gara-gara bintang radio kemarin itu sempat dilirik sama Musika Studio ya. Jadi aku diikut sertakan dalam konser bareng Niji waktu itu di tahun 2019-nya. Jadi aku terpilih jadi 10 kandidat buat pengganti Giring Niji kemarin. Oh gitu. Jadi kamu jadi salah satu kandidat pengganti Giring Niji ya. Kemarin konsernya di Bandung. Walaupun look kamu kayak Firza ya, tapi kamu mengganti Giring Niji gitu ya. Udah kebel tuh. Banyak nggak sih yang bilang kalau udah kamu divaksin, mirip Firza? Banyak nggak sih yang bilang? Banyak sih. Tapi aku selalu bilang kalau dibandingin sama Firza kayaknya aku kurang tinggi deh. Iya. Kamu aslinya tinggi berapa emang? Aku 100. Jangan dibahas tinggi lah di sini. Nanti ketahuan kalau pakai sepatunya yang ada haknya. Soalnya berapa senti ya? Ketahuan lagi. Tapi terakhir kali kamu ngeluarin single itu di 2020 ya? Single kamu yang terakhir? Iya. 2020. Tapi rilis rentaknya di 2021, tanggal 1 bulan 1 2021 kemarin. Tahun baru dong. Iya, tahun baru. Biar nemenin teman-teman jalan-jalan. Jalan-jalan kemana tahun baru kemarin? Kan masih corona ya kan, Tom. Siapa tahu. Banyak loh yang jalan-jalan yang bandel. Iya. Kamu termasuk yang bandel nggak? Enggak dong. Oh enggak ya? Aku kan nggak bandel. Kamu nggak bandel? Aku kan anak baik. Karena nggak ada yang ngajak aja gitu ya? Tapi sering dibandelin. Yang penting kamu nggak ngajak orang lain bandel deh. Dan kalau flashback lagi nih, ingat-ingat dulu waktu kamu pertama banget jadi bintang radio ya, itu pertama banget kamu minat di bidang musik itu kapan tuh? Kalau minat di bidang musik itu udah lama ya. Aku mulai cinta banget sama musik itu sekitar tahun 2008 kayaknya. Itu aku kelas 2 SMP deh. Jadi di situ aku yang pertama kali mulai belajar gitar dan pertama kali aku dibeliin gitar juga sama papa kemarin. Jadi ketika udah yang mulai paham chord gitar satu nyampe mungkin 3 chord doang. Iya. Jadi di situ kayaknya asik deh gitu kan jadi anak band. Dulu kan apa ya? Masih banyak festival-festival band gitu. Jadi excited banget tuh kalau ada festival band pengen ikutan gitu. Dan alhamdulillah baru pertama mulai udah kalah. Yang penting mencoba aja dulu ya, urusan kalah ya, belakangan walaupun udah pasti gitu belakangan. ya.
bahkan di Bintang Radio juga ya kemarin. Itu aku nggak nyangka kalau bakal juara di Sumsel. Karena ngelihat persaingan juga teman-teman ya pada keren-keren semua gitu kan. Rata-rata juga banyak yang anak-anak les kan, sedangkan kita ya Kamu nggak les? begitulah. Enggak, aku semuanya otodidak. Oh, kamu nggak les? Enggak, Oh, aku terkejut loh. Karena aku les biasanya kan mencintain doang. oh gitu. Pagi-pagi ini kayaknya kamu bangunnya agak siangan gitu ya. Jadi nyawanya belum kumpul banget gitu. Tapi kalau weekend emang kamu bangun jam berapa sih by the way? Jujur Kalau nih, weekend, jujur ya, nggak ada kerjaan. ada Kamu bangun jam berapa tuh? ya kalau nggak ada kerjaan, weekend libur itu bangun kayaknya jam 11 deh. Kayaknya jam 11 Relat- ya. Ya relatif sih, kalau begadang ya bisa jam 2. Kalau begadang bisa jam 2 gitu. Ternyata Karena kamu weekend itu harus me time lah. oh gitu. Istirahat, Alasan yang mengistirahatkan tepat ya diri, itu. mengistirahatkan otak, dan mengistirahatkan hati. Kayaknya kamu punya alasan yang tepat ya, walaupun intinya masih sama, rebahan aja sepanjang hari gitu ya. Kalau kamu ngabisin waktu me time itu ya tidur gitu, atau enggak pergi sama teman-teman atau kemana gitu, lari kah? Atau ada olahraga khusus nih yang kamu minatin Aku juga? pribadi sih lebih milih tidur ya. Apa ya? Karena ketika kita istirahatnya cukup, itu bisa besoknya kita bisa lebih produktif, itu pertama. Apalagi istirahatnya yang berlebih gitu. Berarti produktifnya lebih-lebih lagi. Bukan yang berlebihan itu nggak baik ya? Untuk sebagian orang. Oke, untuk kamu nggak berlaku ya berarti. Nah, kalau kamu berarti bangun jam 11 itu paling kira-kira jam 2 kalau begadang ya. Tapi kalau kamu lagi ada kerjaan itu kamu bangun jam mepet mau jam kerja, misal jam kerja ini jam 7 gitu. Kamu bangunnya bakal jam 6 atau kamu bangunnya sebelum itu tuh? Aku kalau ada kayak ini nih, kita bakalan live jam 9. Aku pasti bangunnya minimal itu 1,5 jam sebelum. Prepare banget jadi ya kalau kerjaan. Ya, karena harus mandi. Aku bisa dibilang bukan sedikit ya, agak perfeksionis lah kalau soal manggung misalnya atau job. Jadi semuanya disiapin dari jauh-jauh jam gitu ya. Bukan jauh-jauh hari, Iya. kejauhan kalau hari. Karena aku ada satu semboyan, kualitas itu tergantung profesionalitas. Oke, jadi kualitas itu bergantung sama profesional. Bener, itu kata-kata yang kamu dapat selama kamu tidur. Ya, selama aku mimpi hibernasi. Mimpi dan berhibernasi ya, itu kata-kata bijak yang kamu dapat ya. Bijak sekalinya dapat kata dia. Aduh, aku mau boleh gak sih kalau kita nanti dengar kamu nyanyi live, tapi nanti aja deh biar sobat kreatif juga nungguin. Boleh dong. Boleh ya? Apa sih yang nggak boleh? Wow, apa sih yang gak boleh sobat kreatif buat kamu semua di pagi hari ini? Iya. Nah, tapi sobat kreatif Demi buat kalian lo bangun pagi. demi kalian lo bangun pagi sobat kreatif, buat kalian yang mau tanya-tanya juga soal Adon, kalian juga bisa tanya langsung di WhatsApp kita 085725 916, atau kalian juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang ya. And Adon, aku bakal mendengarkan dulu lagu kamu yang single kamu yang pertama banget ya, itu ya, yang Tak Mudah. Itu single kamu yang pertama. Iya. Berkesan Iya, banget Tak gak sih? Mudah, Excited single kamu aku yang pertama. gimana waktu Itu mau rilis itu? kalau ditanya kesan ya berkesan banget ya. Karena apa ya? Itu ngeberaniin diri aja sih sebenarnya. Jadi kemarin itu pas bulan puasa aku ngerjain lagu itu 1 bulan full. Kamu semua yang kerjain dari awal sampai Jadi akhir? kan baru mulai angetnya corona tuh. Jadi kita emang yang beneran takut kemana-mana kan, karena kan pandemi. Jadi pikir aku daripada
gini-gini doang, terus karir musik juga nggak bakal berkembang gitu kan. Mending kita manfaatin yang mereka lagi di rumah aja, otomatis bisa dengerin YouTube, bisa dengerin platform-platform musik lain gitu kan. Jadi karena aku secara nggak langsung mikirnya kenapa aku nggak ngeluarin lagu aja gitu. Biar meskipun dunia lagi kayak gini, aku tetap bisa eksis gitu kan. Oke. Dan kamu ngeluarin lagu yang Tak Mudah ini, single pertama kamu ya? Iya, mudah. Ya. Diambil judul Tak Mudah, ya Karena bikinnya nggak semuanya mudah. tak mudah. Oke deh Sobat Kreatif, kita bakal balik lagi. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagunya dari Adon Komes, Tak Mudah. Tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Morning Live Chat. Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Morning Live Chat Special Weekend. Sobat Kreatif, masih di Morning Live Chat Special Weekend ya, dan barengan masih bersama Adon Komes, Adon Kams, Adon apakah dirimu sebenarnya ya? Adon Komes, Adon Kams gitu. Jadi kan nyebutnya, kamu yang lebih enak yang mana sih jadi? Apa gimana? Adon Komes atau Adon Kams nih? Aku lebih suka Adon Komes lah. Adon Komes ya, oke. Biar nggak dikira bule kan. Biar nggak dikira bule. Emang kamu ada keturunan Indonesia bule? banget lah. Apa? Kamu ada keturunan bule gak? Nggak ada. Dari Aku buyut-buyut? cuma keturunan dari Indonesia. Dari Indonesia ya. Indralaya campur Indonesia apa tuh? Indralaya, blasteran.
Blasteran Indralaya apa? Komering? Enggak ya? Indralaya campur Komering, mana kamu meranjat gitu ya? Nah, itu benar. Ya kamu Jadi bener. Kamu orang meranjat. benar. Bukan meranjatnya sih, di muara meranjat itu bahasanya. Gitu ternyata ini sobat kreatif. Buat kamu yang juga mau tanya-tanya, kamu boleh tanya langsung ya di WhatsApp kita 085725 kali 9 116 sobat kreatif. Tapi tadi dengerin lagunya dari Adon Komes yang tak mudah, bener-bener gak mudah banget sih. Ya, tak mudah. Tak mudah banget Semuanya ya. itu tak mudah. Lagu itu bener-bener tak mudah banget kalau didengar lagi. Itu prosesnya kamu bikin lagu itu kemarin, kamu dengarnya apa yang kamu pikirin tuh? Karena berat banget sih isi lagunya. Kalau itu pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Serius? Jadi ini aku kasih sedikit bocoran. Lagu aku nanti ke depan itu bakalan ada mini album, itu 6 lagu. Jadi dibuka dengan lagu pertama itu Tak Mudah. Dan ditutup nanti judulnya masih dirahasiakan. Nanti lagu ini berkesinambungan loh. Kalau kalian dengerin lagu Tak Mudah dan kalian dengerin Wajar, itu ya nyambung gitu. Jadi masih satu rangkaian cerita. Ini pengalaman pribadi. Jadi Tak Mudah itu ya antara aku gitu. Pernah ngungkapin nama ya someone. Someone in the past. Kalau jadi yang kalau jadi yang dia suka itu nggak gampang gitu. Dan jadi yang dia ya pokoknya jadi yang lu mau tuh nggak gampang loh gitu. Gue harus ngerelain, bahkan gue harus ngerelain separuh dunia cuman buat lu bahagia gitu kan. Menyesuaikan ya sama apa yang dia. Tapi ya ujung-ujungnya kan pergi juga. Makanya di lagu Wajar ya gitu. Sebucin itu kamu dulu ya, sampai rela ngapa-ngapain gitu, nurutin. Bucin banget. Tapi hal terbucin yang pernah kamu lakuin apa? Wah, ini agak spesifik ya. Hal terbucin yang kamu lakuin tuh dari dulu sampai sekarang apa sih? Hal terbucin yang pernah Adon lakuin ya, kayaknya nggak ada deh. Bukan bucin sih, lebih ke pengertian kayaknya. Iya ya. Itu yang dibungkus dengan kata ngeles tuh kayak gitu ya Bang? Mungkin ini deh, apa? Kayaknya hal terbucin yang pernah aku lakuin itu nemenin dia kemana-mana kayak. Itu hal terbucin yang kamu lakuin? Iya, nemenin dia kemana-mana sampai temen nelpon di reject gitu. Oh, oke, kamu bucin kalau gitu. Kalau temen nelpon kamu reject, oke. Itu kamu bener-bener ngelakuin hal yang bucin itu. Karena jarang kan cowok kalau suka nge-reject temennya nelpon. Jarang banget sih. Dan iya kan, jarang kan. Tiba-tiba kebanyakan cowok banyak milih main sama temennya. Apalagi kalau emang lagi pergi sama cewek, tiba-tiba temennya nelpon, mabar yuk. Sorry ya gitu. Temanku ngajak mabar. Kita pulang aja gimana? Makanya terciptanya Tak Mudah. Udah gue bilang loh, tak mudah loh gitu kan. Banyak loh yang dilewatin, banyak yang ditinggalin. Tapi ujung-ujungnya iya pergi juga. Oke. Makanya kayaknya bener deh. Apa? Cewek itu 90% lari dari orang yang sayang sama dia. Dan 10% gimana sih? 10% lari. Pokoknya gitulah. 90% lari kebanyakan dari orang ceweknya yang itu dia lari pada orang yang sayang sama dia dan ngejar orang yang buat bikin dia nangis gitu. Emang benar. Ya kan, sebagai cewek aja. Aku enggak, sorry. Bener katanya. Sorry. Kita enggak lari-lari karena capek, duduk aja. Dan kalau untuk lagu yang single pertama kamu yang Tak Wajar itu kamu sendiri yang mulai prosesnya itu dari pertama kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan gak sih? Nah untuk single yang kedua kamu itu yang Wajar ya? Iya Wajar. Yang tanggal 1 bulan 1 2021 itu rilis. Dia rilis di itu. Yang di Wajar itu juga kamu yang ngerjain atau orang lain tuh?
Kalau di Tak Muda itu aku pure semuanya sendirian kemarin. Tapi kalau yang di Wajar itu aku bikin musik, terus ada temen yang ngisi gitar, dan proses akhirnya mixing and masteringnya itu sama temen. Jadi aku collab sama temen lah. Tapi masih ada campur tangan kamu ya? Iya, aku bikin musik, isi instrumen-instrumennya kayak drum, bass. Itu berapa lama tuh? Dari pertama banget record sampai ke selesai jadi rilis? Sekitar kayaknya yang di Wajar itu agak lumayan lama ya, karena sempat terbengkalai juga karena ada kesibukan lain juga kan kemarin. Karena ada kesibukan ya, bukan karena sakit hati gitu? Bukan dong, masa sakit hati terus, kapan senengnya? Oh iya bener, kapan kamu senengnya gitu ya? Walaupun benar-benar gak pernah seneng ya. Kan Adon juga berhak bahagia dong. Oke, Adon juga berhak bahagia Sobat Kreatif. Hashtag ya hari ini, tolong. Aduh. Itu kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih 2 bulanan deh kayaknya. 2 bulanan ya? Itu lama di ngerjain apanya tuh sampai 2 bulan? Kan lagu yang pertama tuh cuma sebulan tuh. Ya itu tadi sih, lamanya karena stuck. Ada beberapa minggu gitu nggak dikerjain gitu kan, karena ngerjain urusan lain. Jadi bukan karena sulit ya, tapi karena emang ngerjain hal lain gitu. Emang berbarengan ya, multitasking kamu ya. Untuk yang Wajar itu sendiri, itu gimana tuh ceritanya? Karena aku yakin pasti itu berkelanjutan cerita kamu. Jadi Wajar itu setelah Tak Muda, setelah aku ngungkapin kalau mencintain kamu itu tak mudah gitu kan, ternyata si cewek, si beliau ini, dia lebih memilih orang yang menurut dia lebih bisa menjadi apa yang dia suka dan apa yang dia minta. Makanya aku kasih judul Wajar. Oh, ketika aku tahu dia milih orang itu, wajar dong, ya wajar kalau lo milih dia gitu. Wajarnya di mana? Ya emang ternyata selama ini aku bukan yang tidak istimewa. Ternyata. Ya wajar kalau kamu pilih dia yang lebih sempurna. Asik. Yang lebih sempurna gitu ya. Sempurna di mata kita belum tentu lo sempurna di mata orang lain juga. Kacamatanya kan beda-beda. Kacamata kamu berapa? Harganya? Jangan tanya harga loh. Enggak. Berapa adanya? 3, 2 biasanya. Kacamata lumayan, karena aku hobi lumayan ngoleksi kacamata juga sama topi. Kamu pengkoleksi kacamata sama topi? Agak sih, dibilang pengkoleksi banget ya enggak juga. Tapi kalau di jalan ngelihat ada yang bagus kamu beli gitu ya? Iya, kalau ada duitnya. Ya benar juga sih Sobat Kreatif sebenarnya. Kalau nggak ada uang ya nyolong, Mbak. Kalau nggak ada uang nyolong, oke tenang. Kita bakal jaga lilin malu ini. Tenang aja. Kamu siapin aja targetnya Dan. Tapi ya, yang bikin aku ketahui juga Sobat Kreatif, ini ada di live chat YouTube kita ya, ada yang komen nih dari Hanzo ya. Katanya aku nonton waktu Kak Eden tampil di final Bintang Radio, pas nyanyi terus ikat rambutnya diurai, penonton langsung histeris. Itu gimana tuh kejadiannya? Pengen nanya balik deh, kamu duduk di mana? Nah, Hadon, kamu dia cowok atau cewek sih si Hanzo nih? Ya kan bisa temenan loh. Oke, aku seuzon terus kalau sama kamu ya. Iya. Karena aku ngerasanya seneng tuh ditonton dan terbayang-bayang sampai detik ini gitu kan. Itu gimana? Jadi ceritanya di sini aku bongkar cerita yang sebenarnya. Jadi kemarin waktu final Bintang Radio, itu aku dapat lagunya Kekasih Bayangan. Kan itu sistem undi kan kemarin buat final. Jadi aku lagi-lagi dapat lagu Kekasih Bayangan. Dan lagu Kekasih Bayangan itu lagu yang bagi aku buat suatu final kompetisi itu ya kan di awalnya flat banget ya. Jadi pas waktu di belakang, di backstage, aku tuh mikir aku bakalan ngasih apa ya di lagu ini. Dan kan dari awal nyampe tengahnya
itu pasti pelit banget karena musiknya kayak gitu-gitu doang gitu kan. Jadi aku selama itu mikir begitu nyampe di panggung pun nggak kepikiran apapun apa yang bakal aku kasih buat penonton gitu. Jadi ketika musik mulai di tengah itu rada sedikit kaget sebenarnya. Makanya aku lepasin ikat rambut dan seolah-olah jadi rockstar lah di situ. Padahal lagunya gitu. pop. Padahal lagunya pop. Itu yang bikin orang histeris ya tiba-tiba, karena nggak kebayang aja gitu lagu-lagu pop tiba-tiba lepas ikat rambut, tiba-tiba temanya jadi rock kayak gini. Aku belum sempet terima kasih loh sama tim musiknya kemarin ketika aku udah seolah jadi rockstar ya emang agak dibikin agak sedikit rock jadinya musiknya. Mungkin terbawa suasana juga kali. Oke, thank you buat tim musik ya Festival Radio kemarin 2018. Dimanapun kalian berada, thank you. Dimanapun kalian berada, thank you banget. Tapi selama kamu berkarir nih dari mulai gerbang kamu di nasional itu di 2018 yang Bintang Radio kemarin ya. Iya. Sampai sekarang ada nggak sih satu kejadian yang benar-benar nggak bisa kamu lupain, yang entah itu berkesan atau lucu banget di pikiran kamu sampai sekarang kamu nggak bisa lupain? Yang aku nggak bisa lupain pertama kali aku ikut Indonesian Idol. Oh iya, oke. Itu gimana tuh? Jadi waktu aku pertama kali aku ikut dan ternyata lolos. Ketika berada di 100 besar itu apa ya? Aku tuh minder banget loh ngelihat saingan pada saat itu. Entah kenapa aku ngerasanya nggak punya apa-apa. Hei, kenapa? Jadi kita waktu di studio pas waktu ada briefing gitu, mereka kan semuanya udah mulai jamming ya, ada yang latihan, ada yang nyanyi gitu. Nah di situ diminta giliran sama teman-teman, abis aku kamu gitu kan. Kamu siapa lagi gitu yang jamming, pengen dengar suara-suaranya. Dan yang bagi aku paling goblok, apa tuh? aku tinggal tidur dong. Mereka yang satu-satu kamu tinggalin tidur. Giliran aku ini, Don, lu dong katanya yang nyanyi, pengen dengar suara lu. Enggak, gue ngantuk buat tidur. Itu bener Dan kamu ngantuk itu hal buat paling tidur. Kalau diinget, aduh malu. Itu kamu beneran ngantuk buat tidur atau emang cuma ngeles aja tuh? Aku nggak ngantuk. Kamu nggak ngantuk. Aku cuman Itu cara cuman ninja malu kamu aja ya? gitu, ngeluarin suara gitu. Di depan mereka yang menurut aku ya wow gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir sekarang itu salah satu ya hal terbodoh lah yang aku lakuin. Karena sekali lagi siapapun nantinya yang misalnya ikut kontestasi di nasional atau dimanapun itu, ketika kamu udah masuk ke beberapa besar itu jangan lagi minder lah. Karena kamu salah satu dari yang terhebat juga di antara mereka. Orang gitu yang kan. terpilih juga. Makanya kamu layak dipersaingkan gitu. Aku salahnya di situ sih kemarin. Belum apa-apa udah minder duluan. Padahal sama-sama golden ticket. Sama-sama golden ticket ya, tiketnya juga sama-sama dari kertas ya. Iya. Enggak ada yang dari aluminium enggak ya? Ini nyambungin lagu-lagu kamu yang berarti nanti lagu selanjutnya ini dari Tak Mudah terus juga Wajar, lagu selanjutnya nih bakal jadi apa nih? Aku kasih spoiler lagi ya. Spoiler dulu deh. Aku kasih spoiler nanti judulnya itu Nanti Kamu Pasti Rindu. Oh. Jadi setelah Tak Mudah aku ngungkapin ke dia, ternyata dia pilih orang lain. Oh ya udah wajar gitu kan. Tapi aku Suatu tekanin hari. di situ buat dia, nanti lo bakalan rindu sama gue. Oke, karena cuma kamu ya yang rela bucin matiin telepon dari teman. Nah gitu. Siap kehilangan temen loh sampai dijauhin loh. Kamu sempat dijauhin teman? Ya iyalah, teman mana sih yang tahan gitu. Iya sih.
Bucin banget Nanya lagi ya. telepon reject. Lagi jalan bilangnya di rumah tidur. Padahal lagi jalan ya. Terus temennya bilang kan ngelihat dia. Si Adon jalan ternyata. Bikinlah mereka grup tanpa kamu di WhatsApp. Cuman buat gibahin aku Iya. doang gitu. Bikinlah mereka grup tanpa kamu kan di WhatsApp. Duh, Terniat, gimana nih? terniat. Oke, dan ini juga ada lagi nih dari WhatsApp ya. Baiklah. Aku bakal baca WhatsApp lagi. Ada yang masuk kayaknya sobat kreatif ya. Ini dari siapa nih? Dari 08, nggak ada nama nih. 0813 sekian. Waktu itu aku juga sempat ikut audisi vokalis Niji ya bang. Ceritain dikit dong gimana prosesnya dari Johan di Pelaju. Ada nama nih kamu ternyata ujungnya. Oh, dia pernah ikut juga kemarin ya? Dia Dia sempat ikutan ikut gitu. audisi vokalis Niji. Jadi waktu ikut audisi itu kemarin audisinya online kan? Dan aku itu taunya kalau ada ajang itu Hamin 3 atau Hamin 4 gitu. Udah mepet banget. Jadi aku bikinlah videonya gitu kan. Videonya video nyanyi tapi cover lagu-lagu Niji. Jadi aku bikin itu. Dan pengumumannya itu aku kira pagi kan. Misalnya ini tanggal 13 nih, misalnya pengumumannya tanggal 13. Dan nggak disebutin jamnya kapan gitu kan. Dan nah ini lucu juga loh. Apa? Begitu hari pengumuman, aku nggak ada kuota buat ngeliat pengumuman. Apa Pengumumannya. kamu ya? Pengumumannya itu sekitar jam 1, jam 2. Aku minta tethering, itu jam 4. Begitu muka tethering, masuklah notif di Instagram. Ada yang tag. Siapa lagi yang tag pikir aku kan? Ya aku nggak tahu, aku taunya akunnya Musika Studio kan, kalau nggak Niji. Nama akunnya itu Mimpi Adalah Kunci. Nggak aku buka lah. Siapa pikir aku kan yang tag. Kamu pikir akun biasa Giliran ya? habis, iya, Akun spam giliran biasa. udah mau maghrib, aku buka lah. Kan nggak ada kerjaan tuh, jadi aku buka. Ternyata tag-an itu menyatakan kalau ini 10 kontestan yang lolos ke Bandung buat konser bareng Niji. Kadang hal-hal yang nggak kita bayangin ya itu kejadian. Iya. Kita yang niatnya iseng-iseng aja gitu tiba-tiba masuk. Padahal untuk Tapi kamu. itu sih mungkin bagi aku karena peluang udah terbuka dari waktu pertama bintang radio ya. Makanya sampai detik ini aku sama RRI mungkin ya, khususnya RRI Sumsel tetap pengen ngejalin suatu silaturahmi yang bagus lah, yang baik. Karena tangga pertama aku ya dari RRI, dari bintang radio. Tenang, kita bakal menjalin silaturahmi yang baik. Tenang saja. Ya, Walaupun sekarang lagi antara aku social dan keluarga distancing kamu ya. mungkin. Oh. Kalau untuk keluarga kamu dan keluarga aku, kita kan tetanggaan, coy. Nanti ada yang tahu kalau kita tetanggaan. Dan terus ada lagi nih yang tanya dari Intan, katanya di Pelaju juga. Pagi ini banyak orang-orang Pelaju. Hai kayaknya. Intan. Kalau cewek kamu sapa loh ya. Tadi nggak kamu sapa yang tadi. Ya kalau nyapa cowok nanti curiga lagi. Oke deh. Hai Intan. Kayak Dan punya rencana nggak buat duet sama penyanyi di Sumsel? Karena kan sekarang lagi di Indralaya katanya. Rencana pasti punya ya, karena udah banyak teman-teman juga. Paling tinggal nunggu next projectnya seperti apa gitu dan bagaimana. Aku juga pengen collab sama penyanyi-penyanyi yang insya Allah yang udah nasional juga. Itu baru rencana sih. Kalau nggak di akhir tahun ini, kalau nggak di tahun depan. Jadi udah ada rencana juga untuk lagunya. Ada, tapi masih mungkin kalau untuk di sini masih kayak cover-cover gitu dulu kan.
biar nanti nextnya kalau emang bagus nih dibikin project seterusnya, ya kita bikin project pasti. Oke. Tapi kalau untuk duet sama yang tadi penyanyi nasional kamu bilang ya udah ada rencana, itu lagu-lagunya itu kamu rencananya bikin sendiri juga atau nanti ada tawaran gitu, lagu ini bagus ya udah nyanyiin lagu itu aja gitu? Masih belum ini sih, karena si temen juga masih ada beberapa project gitu kan. Jadi mudah-mudahan aja terrealisasi dan sekali lagi bisa ngebawa nama Sumsel ke nasional juga. Gitu tuh sobat kreatif ya. Dan ada lagi nih di WhatsApp yang masuk nih pagi hari ini ya. Hai, ini ada Sinta di Canton. Kamu mau sapa? Halo Sinta. Cantonnya di mana? Kamu udah nanya alamat aja ya. Sinta di Canton, Bang, mulai suka nyanyi dan suka musik sejak kapan sih? Terus apa tips dan triknya biar suara kita jadi bagus? Nah, ini nih yang sulit nih. Oke. Tadi udah aku jelasin kalau aku suka nyanyi dari kecil ya. Mulai suka banget sama musik itu SMP kelas 2, itu sekitar 2008. Kalau buat tips and trick biar suaranya bagus, aku juga kurang bisa ngejelasin itu karena aku nggak les tadi kan aku bilang gitu. Tapi nggak ada yang mustahil dalam dunia ini kecuali kamu gigit pala kamu sendiri. Ketika kamu giat, ketika kamu sering latihan, pasti semuanya bakal bisa. Kuncinya sering-sering latihan sih. Sering-sering latihan, sering-sering lihat teknik nyanyinya orang. Kalau kalau aku pribadi ya, aku pribadi sering nyolong sih. Sering nyolong dalam artian tanda kutip ya, dalam artian aku ngelihat orang nyanyi gitu, kayaknya bagus nih, kayaknya aku bisa pelajarin itu. Tonton aja sering-sering, terus dipraktekin. Gitu ya, baik. Karena kan sekarang akses buat belajar kan udah nggak sesulit dulu. Sekarang kan kita bisa belajar dari mana aja. Semuanya serba ada sekarang. Pasangan aja yang nggak ada ya, oke. Dan nih udah di-stuck duluan loh. Di YouTube kita nih ada lagi nih yang komen dan bukan Dian Sastra katanya. Hai Kak Adon, pernah ngeghosting cewek juga gak sih? Good vibes, oh iya. Terus misalnya ada yang nawarin kontrak sama label terkenal tapi dengan syarat mesti dicukur rambutnya, mau nggak? Yang pertama dulu ya dijawab. Yang pertama sempat ngeghosting cewek enggak? Sempet ya? Kayaknya enggak deh. Oh enggak. Enggak. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Promosi loh biar dapat pasangan loh. Baiklah, akan kupatahkan. Kamu nggak ngerasa atau emang kamu nggak gimana gitu? Ghosting itu istilah yang kayaknya baru booming juga ya di ghosting. Mungkin kamu kalau ngerasa di ghosting itu karena terlalu berharap sih. Ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Iya, kadang kan orang datangnya cuman buat temenan, buat jadi sahabat. Tapi ketika expect kita menjadi seorang pacar dan itu tidak terrealisasikan, ya maka lahirlah bahasa ghosting. Nah, kalau gitu kamu nggak pernah di ghosting berarti ya? Di ghosting sering. Oh, kamu sering di ghosting? Iya. Oh, berarti ekspektasi kamu selalu tinggi ya? Kamu tipe-tipe orang yang selalu husnuzon sama orang ya? Berpikirnya baik aja gitu ya terus ya. Ini kedepannya bakal baik nih. Tiba-tiba besok hilang gitu ya. Terus tadi pertanyaannya keduanya apa? Kalau misalnya ada yang nawarin kontrak sama label terkenal, tapi syaratnya mesti dicukur rambut, mau nggak? Jawabannya langsung mau dong. Kerjaan mau itu. Dong. Karena apa ya? Karir nomor 1 untuk sekarang. Entah nanti ada masalah dan apa yang terjadi ke depannya kita nggak tahu. Tapi untuk detik ini dan saat ini, karir musik aku masih tetap nomor 1. Oke deh. And ini masih banyak sih sebenarnya, tapi yang terakhir deh karena waktu kita udah mepet sobat kreatif ya. Satu lagi dari Ocha di Sudirman.
Oke. Hai Ocha. Aku emang ngasih waktu Nama buat panjangnya kamu. Ichi Ocha bukan? Ocha gitu ya. Dari Ocha di Sudirman katanya kayaknya mirip Firza nih. Coba dong Kak nyanyi dikit rap lagunya Firza. Firza lagi. Firza lagi. Dia nggak mirip sama Firza. Dia mirip sama salah satu orang di Firza yang mirip aku. Firza. Dia mirip salah satu orang di Indralaya yang sering kena ghosting Sobat Kreatif. Firza ya? Nyanyi dikit dong. Lagu Firza. Pakai gitar deh enak ya. Oke, pakai gitar enak. Tambahin micin Nyanyi biar lagu agak sedap. Firza. Rapnya doang ya. Mhm. Nyanyiin rapnya Firza. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Akulah yang tetap memelukmu erat. Gitu aja. Sad boy banget ya pagi ini. Sad boy. Sad boy. Kayaknya kamu identik banget sama kata itu nanti ya. Sobat Kreatif ya, Erin hari ini udah ngobrol-ngobrol bareng sama Firza. Firza. Kok Firza sih? Firdon. Firdon enggak, sama Adan Komes Sobat Kreatif ya. Masih banyak banget yang mau Erin obrolin, tapi ternyata waktu kita udah mepet banget Sobat Kreatif ya. Terakhir nih. Nanti kalau masih ada yang mau ditanya DM ya. Oke, baiklah ya. Nanti kita DM. Jangan buka kartu di sini, Don. Terakhir nih. Buat Sobat Kreatif semuanya, mungkin kamu punya sepatah, dua patah, tiga patah, sampai 10 patah kata yang mau kamu sampein atau juga terkait project kamu selanjutnya nih. Aku mau bicara sebentar. Oke. Jelas sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi paling lama aku bakalan ngeluarin lagu ketiga. Itu yang berjudul, tadi udah aku kasih tahu, Nanti Kamu Akan Rindu. Buat kalian yang pernah di ghosting, buat kalian yang pernah ditinggalin, lagu ini mungkin cocok buat kalian karena kalian harus kuat dan harus bilang ke dia kalau dia nanti pasti bakal rindu. Terus buat kalian yang sekarang sedang berjuang, apapun yang kalian perjuangkan semoga cepat tercapai. Aku cuman pengen ngasih wejangan satu buat kalian para pencinta seni dan buat kalian semuanya. Setiap orang itu adalah seniman dan setiap tempat itu adalah panggung. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi, tetap lakukan apa yang kalian mau dan apa yang kalian ingin. Itu aja mungkin. Oke, dalam ya kalau lagi benar gitu ya. Kalau lagi dalam mode Ya kan benar terus sih. benar, dia benar Sobat Kreatif ya. Adon, makasih banget ya pagi hari ini mau chit-chat bareng di Morning Live Chat kita pagi hari ini ya. Dan Sobat Kreatif, kayaknya kita harus undur diri dulu nih sama Adon ya. Sukses terus untuk lagu-lagu dan project-project selanjutnya, mini albumnya Adon. Jangan lupa nanti mampir lagi ke sini, oke? Oke, sukses buat kita semua pokoknya. Amin deh. Say bye. Bye-bye. Oke, Sobat Kreatif ya. Tadi morning live chat kita bareng sama Adon, asik banget sih. Tapi kayaknya kebersamaan kita harus sampai di sini nih Sobat Kreatif ya. Erin harus undur diri dulu, tapi nanti bakal ada yang nemenin kamu lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Erin gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena sekarang di zaman pandemi ini kesehatan yang utama Sobat Kreatif ya. Tetap jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Baby, let's go. Thank you for listening to Morning Live Chat Special Weekend. See ya!